Kan sakaratul maut kita? Tidak. Yang baca puisi dia bawa kertas. Ibu terbaring mau mati. Kalau orang Betawi bilang itu megap itu menuntut ilmu. Ada satu kata-kata hikmah yang bagus. Dulu di pesantren itu kalau ayahanda para ustadz yang dulunya dari pesantren ada pelajaran namanya mahfuzat. Hafalan kalimat-kalimat hikmah. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu semenjak kita lahir sampai kapan? Sampai kita mati. Sampai kita masuk ke dalam liang lahat. Maka amalan yang kedua kata Rasulullah yang akan mendampingi kita di alam kubur sampai ke alam mahsyar, au ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang kita pelajari kemudian kita amalkan. Ilmu itu yang nanti bakal nolong kita, Ibu. Bukan harus dengan buku. Makanya ayat yang paling pertama disampaikan oleh Allah kepada kekasihnya Rasulullah lewat malaikat Jibril, apa bunyinya? Iqra, bacalah, bukan tulislah, bukan dengarlah, tapi iqra, bacalah, belajarlah dari apapun dan siapapun. Saya mau bahas gini, kita orang mukmin, orang yang beriman, hidup itu landasannya 3. Apa tadi 3 Bu bahasanya? Telu. Pertama ada yang namanya akidah. Akidah itu keyakinan kita kepada Allah. Betul? Asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna muhammadar rasul, itu keyakinan kita. Makanya waktu kita lahir kita diazankan. Supaya kalimat pertama yang didengarkan ke telinga kita adalah kalimat Allah. Nanti ketika mau mati, orang yang dekat dengan Allah pasti mudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Itu akidah. Harus yakin. Yakin apa? Yakin Allah maha melihat kita. Yang kedua ada namanya syariah. Jadi orang akidah yakin sama Allah, syariah itu lebih ke ibadah. Nah, yang mau saya bahas, orang harus banyak nuntut ilmu dalam urusan syariah dan ibadah. Supaya dia faham, tidak sering menyalahkan orang lain. Ini ada ilmunya, Pak. Contoh, dalam kita sholat ada perbedaan mazhab. Betul ya? Ada mazhab Syafi'i, ada Maliki, ada Hambali, ada Hanafi. Syafi'i, Maliki, Hambali. Hafal Ibu? Oke, coba. 1, 2, 3. Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Contoh, Imam Syafi'i dalam kitabnya, kalau kita takbir, ini ilmu. Harus belajar supaya paham. Disunnahkan jempol itu di bawah telinga. Allahu Akbar. Tapi ibu kan sering lihat kalau ada orang sholat takbirnya di sini. Allahu Akbar. Betul? Pernah lihat? Nah. Ada yang sedekapnya di sini. Allahu Akbar di sini. Ada yang habis takbir Allahu Akbar tidak pakai sedekap. Di Indonesia jarang kita lihat. Tapi kalau umroh atau haji sering kita lihat orang habis takbir tangannya ke bawah. Kenapa? Itu namanya perbedaan mazhab. Ada orang yang Allahu Akbar muter-muter lu. Baru dia gini. Ada. Kenapa? Perbedaan mazhab. Contoh lain. Subuh ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Betul? Nah, kalau orang sidrap itu subuhnya pakai kunut nggak? Pakai kunut. Saya tanya sama ibu, jawab lagi. Yang subuhnya kunut dengan yang tidak kunut sama apa beda? Sama apa beda? Ayo, sama apa beda? Sama. Sama-sama sholat subuh. Bedanya yang satu kunut, yang satu tidak. Itu ilmu. Taraweh ada yang 2-3, ada yang 11. Di masjid sini berapa rakaat? 20 sama witir 3, jadi 23. Saya tanya sekarang, yang sholat taraweh 23 sama 11 sama apa beda? Sama apa beda?
Beda. Ini gimana Ustaz? Beda, yang 1, 2, 3, yang 1, 11, tapi sama-sama tarawih. Rasulullah berapa Ustaz sholatnya? Rasulullah 11. Tapi zaman Umar tidak merasa paling benar. Contoh, ibu kalau tasyahud lihat ada yang gini, lurus. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada yang nyari sinyal dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu perbedaan. Ini syariah, makanya beda-beda. Contoh lain lagi. Kenapa ini harus kita bahas supaya paham? Jadi kita mau ngaji. Kalau kita sholat, Bapak Ibu yang berbahagia, ya. Dulu waktu saya kuliah di Mesir, orang Mesir itu kalau salam pasti ada anggukannya sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pernah lihat di sini seperti itu? Enggak pernah. Itulah perbedaan mazhab. Jangan-jangan Islam kita karena kita nggak punya ilmu, Islamnya cuma Islam sidrap. Islamnya cuma Islam Makassar, Islamnya cuma Islam Indonesia. Tapi kita lupa bahwa di Turki juga orang beragama Islam. Di seluruh dunia ini banyak agama Islam. Itulah kenapa kita harus belajar. Contoh, saya ngasih contoh. Saya sering deket Bu, sering jalan-jalan kemana-mana sama Bang Daus Mini. Tahu Bang Daus Mini? Daus Mini, artis. Bang Daus. Yang badannya besar Bu. Daus Mini, saya sering bareng sama Bang Kiwil. Kiwil kenal Kiwil? Kiwil, yang istrinya, Masya Allah hafal semua ini. Ini wajah-wajah gosip semua kayaknya. Itu saya sering sholat ya, berjamaah. Ini saya ngomongin ilmu. Suatu saat sholat zuhur, kata Kiwil gini, Ustadz Zaki, kalau sholat jangan Ustadz terus yang jadi imam. Saya mau dong saya naik jabatan, jangan makmum terus. Oke, abang komat ya? Enggak, saya mau jadi imam, sholat zuhur. Karena sholat zuhur kan suaranya nggak dikerasin imamnya, betul nggak? Dalam hati saya, oke lah, nggak apa-apa. Sesekali Kiwil kasih kesempatan. Tapi saya kasih catatan, Bang, jangan bercandain urusan sholat. Urusan yang lain abang boleh kita bercandain, tapi sholat jangan. Siap Pak Ustadz, saya sudah latihan. Oh ternyata sudah latihan dia mau jadi imam. Sholatlah beliau jadi imam, dengan berat hati saya kasih kesempatan. Kiwil jadi imam, makmumnya bertiga. Saya, Yadi Sembako tahu? Saya, Yadi Sembako, Daus Mini. Paling kanan saya, di tengah Yadi Sembako, paling kiri Daus Mini lah, kecil itu. Bertiga. Sholat zuhur, Kiwil jadi imam, takbir dia. Takbirnya karena mungkin latihan sudah dia Pak. Mantep takbirnya. Oh, dalam hati saya ini imam kok kayak kebo mau dipotong. Allahu Akbar, Masya Allah. Persis orang kuliah di Madinah 15 tahun gak pulang-pulang Bu. Pasehnya kebangetan paseh. Kiwil jadi imam, rokaat pertama lancar, kedua lancar. Rokaat ketiga lancar, rokaat keempat Kiwil ruku lama. Ini setengah menit kok belum i'tidal. Dalam hati saya, mungkin dia sambil tobat kali ya. Dulunya banyak dosa, sekarang hijrah, sambil doa. Mau semenit belum diri. Saya tetap husnuzon, baik sangka. Mungkin doanya panjang banyak karena istrinya banyak. 1 menit lagi belum diri-diri, itu Kiwil lagi ruku. Ibu bayangin, saya dan Kiwil nih imam, saya Yadi Daus di belakang lagi ruku. Tiba-tiba itu Kiwil lagi ruku nengok ke belakang. Kiwil ruku nengok ke belakang, ngomong ke saya, Ustadz Zaki mohon maaf, saya kayaknya udah sholat deh. Saya lagi ruku tanggung, saya jawab lah, terus gue gimana Wil? Ini lanjut apa enggak kira-kira sholat kita Wil? Ini artinya ilmu syariah, ilmu fikih. Harusnya kalau dia paham ilmu, selesain sholatnya dulu.
Habis salam baru tanya, Ustadz saya kayaknya udah sholat, kalau Ustadz mau ulang sholatnya silahkan. Itu berilmu. Ruku ngobrol. Seumur-umur saya sholat baru itu saya ngobrol lagi ruku. Itulah kenapa pentingnya ilmu. Contoh, bukan cuma sholat yang perlu ilmu ya. Berumah tangga perlu ilmu. Suami istri beda, laki perempuan beda. Kenapa mereka disatukan dalam pernikahan dan kenapa masing-masing sering egois? Karena beda-beda. Makanya kalimatnya dalam surah Ar-Rum ayat 21, litaskunu, supaya merasa tenang dan saling melengkapi. Harus ada ilmu yang kita tahu. Misal, yang namanya laki-laki ibu, dia mampu mengeluarkan kata-kata sehari semalam hanya 7.000 kata saja. Berapa kata? Laki-laki hanya 7.000 kata. Bagaimana dengan perempuan, Ustaz? Perempuan itu mampu mengeluarkan kata-kata 24 jam, jumlahnya 24.000 kata. Berarti 1 jam 1.000 kata. Maka perempuan tidur pun saja cerewet dia. Nah, ini yang harus kita pahami. Makanya ibu, kalau curhat sama suami itu kenapa jangan waktunya malam. Ibu kalau lihat suami malam megang handphone, nonton bola gitu ya, baca buku. Kalau ibu curhatnya malam panjang lebar ibu curhat. Orang sini manggil panggilan kesayangan suami apa? Ayang beb, ayah, papa. Ibu curhat malam, panjang lebar ibu curhat, masalah tetangga lah cerita, masalah gosip. Paling suami cuma bilang apa? Kenapa? Karena sudah habis kata-kata. Ini kan ilmu. Jadi kalau saling mengetahui, saling memahami, jadi saling menyadari bahwa berarti kalau saya mau cerita itu waktunya mungkin bukan malam. Kenapa? Karena dia sudah kehabisan kata-kata, entar meeting, ada rapat, belum ngobrol. Itu ilmu. Maka yang namanya hidup harus dengan ilmu. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah itu akan mengangkat derajat orang yang beriman. Tadi akidah. Yang dia selalu sadar bahwa Allah maha mengawasi. Dia tidak mau mengambil hak orang lain karena tahu Allah maha melihat. Amanu minkum, beriman. Tapi ingat, ada syarat yang kedua kalau derajat kita mau diangkat oleh Allah. Walladzina utul ilma darajat. Selain beriman juga harus hidup dengan penuh ilmu. Supaya tidak merasa paling benar. Makanya subhanallah, orang yang berilmu itu tidak ada ruginya. Nah, maka pesantren ini saya pun berharap mudah-mudahan di sinilah akan dicetak generasi-generasi yang berilmu. Amin. Generasi-generasi yang cerdas. Generasi yang bisa bertoleransi dalam ibadah, tapi satu dalam akidah. Itu yang susah. Maka subhanallah, kenapa orang itu yang berilmu selalu derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang semakin berilmu semakin dia rendah hati. Bapak Ibu, dalam sholat ada satu gerakan namanya sujud. Sujud itu yang ditempelkan di atas tanah kan wajah kita. Sujud itu ngajarin kita supaya makin tahu diri, makin rendah hati. Orang yang berilmu tidak akan pernah merasa paling benar. Tidak pernah dia merasa paling hebat, paling besar. Kenapa? Karena dia sadar bahwa segala sesuatu itu milik Allah. Makanya kalau ada orang meninggal kita bacanya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini milik Allah dan semuanya akan kembali hanya kepada Allah. Berumah tangga harus dengan ilmu. Contoh, kalau suami marah kan harus dengan ilmu, betul nggak Bu? Suami pun sama, ketika istri marah harus dengan ilmu. Tapi Pak, kalau istri marah gampang.
Istri kalau marah nggak usah ribet, nggak usah pusing. Kita rogoh dompet, keluarin uang 5 juta, kasih istri. Saya tanya, diem apa tidak bu? Ini matre dia. Selesai. Tapi kalau suami marah caranya gimana? Gampang. Ibu zikir saja supaya hatinya tenang. Ibu sudah zikir, baca subhanallah, walhamdulillah, suami masih marah. Gimana caranya? Tatap wajahnya, lihat matanya, pelan-pelan ibu baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ini lihat suami kayak lihat setan ini. Berarti ilmu itu adalah modal dasar kita untuk hidup menggapai bahagia. Pertanyaannya, kalau kita mau bahagia harus dengan ilmu. Pertanyaannya lagi, ibu mau bahagia di dunia apa di akhirat? Dunia, akhirat. Dunia mau? Mau. Akhirat? Mau. Makanya ada doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau mau bahagia dunia akhirat berarti harus dengan ilmu. Tapi kalau saya lihat wajah-wajah ibu-ibu di sini, masya Allah, ini wajah-wajah ahli surga semua ibu. Calon-calon bidadari surga. Ini saya lihat dari wajahnya nih ibu-ibu, masya Allah, rajin nyari uang semuanya. Amin. Suami naruh uang di mana dicari sama dia. Kalau hidup tidak dengan ilmu akan tersesat. Maka pesantren ini dibangun tujuannya apa? Untuk membina para santri. Apa yang punya pesantren ini yang ngajar dari mulai direktur sampai ke bawah dapat pahala sama. Mana hadisnya? Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Man dalla ala khairin, barang siapa orang menunjukkan kebaikan, falahu mithlu ajri fa'ilihi, maka orang yang menunjukkan itu dapat pahala sama dengan orang yang berbuat kebaikan tadi. Sedekah, saya bilang misalnya, bu, di pesantren sana perlu Al-Quran, di pesantren sana perlu semen, perlu batu, coba dibantu. Ada yang bantu, pahala saya dengan yang membantu itu sama apa tidak? Sama. Padahal saya cuma menunjukkan, tapi Allah memberikan pahala ke saya sama dengan saya membantu pesantren tersebut. Itulah Islam. Kan yang seperti ini harus dengan ilmu, betul ya bu? Makanya siang hari ini kita sama-sama berkumpul di sini supaya apa? Supaya pulang dari sini kita semakin semangat untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu bukan ibu harus baca buku, bukan harus sekolah, tapi dengar tausiah, dengar di YouTube ya. Ada satu ustadz cerita bahwa kunci bahagia itu salah satunya adalah orang yang hafizul lisan, orang yang selalu mengunci dan menjaga lisannya. Jadi salah satu syarat, ini ilmu lagi, kalau ibu mau bahagia jaga lisan. Jadi kalau kita lagi ngomongin orang, lagi ngegosip, harus banyak-banyak baca istighfar, ilmu lagi. Istighfar itu rem, tahu rem? Mobil itu kalau berhenti yang diinjek apa? Rem. Kita kalau lagi gibah, lagi fitnah, yang kita injek rem kita apa? Istighfar, astagfirullahalazim. Tapi ketika istighfar sudah selesai, remnya harus pakem. Jangan istighfarnya kenceng, astagfirullahalazim, lanjut lagi. Itu ngomong-ngomong, Ibu Mimin suaminya kenapa nggak pulang-pulang? Lanjut, nggak. Harus selesai sampai di situ, berhenti. Itu istighfar, itu ilmu lagi. Maka segala sesuatu harus dengan ilmu. Ibu dengarkan YouTube, ibu lihat televisi, tausiah. Ini lagi bulan Ramadan. Sebentar lagi bulan Ramadan. Tanggal 3 April kalau saya tidak salah ya. Jadi kurang lebih hampir 2 bulan lagi. Maka mari kita persiapkan segala amal ibadah kita supaya kita bisa memberikan yang terbaik di bulan Ramadan. Dari sekarang ibu baca-baca, ibu lihat-lihat kira-kira apa saja yang bisa kita amalkan nanti di bulan Ramadan. Hadirin ayahanda ibunda yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya harus berangkat itu jam berapa nanti? Jam 12.45. Biasanya kalau jalan normal dari sini ke Makassar berapa jam ibu? 3 jam.
Ya digas-gas lah, kalau perlu nanti Pak Polisi nggak usah pakai rem lah, sekalian injek gas. Saya berangkat jam 12.45 ke Jakarta. Sebenarnya saya sudah 3 hari ada di Pekanbaru, tapi karena istri saya sampein mau ada acara tausiah di Sidrap, saya bilang ayo bismillah kita berangkat. Nah, istri saya nanti sampai Jakarta langsung balik ke rumah, saya lanjut lagi ke Pekanbaru. Jadi doakan biar saya sehat walafiat, karena masih lanjut sampai tanggal berapa saya lupa, sampai tanggal 8 kalau nggak salah ya. Baru setelah itu baru balik ke Jakarta. Nah di penghujung tausiah ini saya ingin mengajak, maunya sih lama Bapak Ibu ya, tapi karena nanti saya khawatir, saya sudah janji nanti malam ada acara di daerah Siak. Siak itu masih 2-3 jam dari Pekanbaru. Jadi mudah-mudahan semuanya sesuai dengan on schedule. Dan di akhir tausiah ini mari sama-sama kita bacakan surah Al-Fatihah sebagai hadiah terindah untuk pesantren ini, sebagai sesuatu yang bisa membuat pesantren ini semakin bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Amin. Kita baca surah Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Saya sering ditanya, ini nambah ilmu lagi kita. Kenapa Ustadz setiap ada segala sesuatu yang sering dibaca itu surat Al-Fatihah? Karena sebelum ada agama Islam, kitab suci itu ada Zabur, ada apa lagi? Injil, satu lagi Taurat. Zabur, Injil, Taurat. Tapi ketika agama Islam hadir, itu semua sudah tidak kita yakini. Karena itu semua sudah dirangkum oleh Allah dalam satu kitab suci yang sekarang kita yakini. Namanya apa? Al-Quranul Karim. Al-Quran berapa juz Ibu? 30 juz. Suratnya ada berapa? 114 surat. Catat. 30 juz, 114 surat. Ayatnya ada berapa? Ada yang bilang 6.000 sekian, tapi jumhurul ulama, sebagian besar ulama sepakat ayatnya itu berjumlah 6.666 ayat. 114 surat, 6.666 ayat. Semua itu dirangkum sama Allah dalam satu surat, nama suratnya Al-Fatihah. Al-Fatihah dalam bahasa yang lain ulama menyebutnya dengan Sab'ul Mathani. Sab'ul Mathani artinya 7 ayat yang diulang-ulang. Kenapa disebut dengan Sab'ul Mathani? Karena memang 7 ayat ini yang selalu kita ulang-ulang di setiap kita sholat. Subuh berapa rakaat? 2. Berarti Fatihahnya berapa kali? Berapa? 2. Zuhur berapa rakaat? 4. Berarti Fatihahnya berapa? Kan diulang-ulang. Maka surat itu disebut dengan 7 ayat yang diulang-ulang. Bahasa Arabnya Sab'ul Mathani. Karena ini rangkuman dari Al-Quran 30 juz, maka siapa orang yang membaca suratul Fatihah, maka sama pahalanya dengan dia membaca 1 mushaf Al-Quran. Berarti Pak Ustadz nggak usah baca 1 Quran dong. Baca Fatihah aja, baca Quran, lebih lagi pahalanya. Maka tadi saya ajak untuk baca suratul Fatihah. Nah mudah-mudahan dengan membaca surah Al-Fatihah tadi, pesantren ini semakin maju, semakin berkah, semakin bermanfaat untuk umat dan masyarakat. Dan kita doakan juga para ustadz dan ustazahnya istiqamah dalam mengajar, istiqamah dalam kebaikan, diberi kesehatan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesabaran untuk mendidik dan membina para santriwan dan santriwatinya. Yang berikutnya juga saya doakan semoga masjid yang sudah dibangun ini semakin makmur, semakin menjadi sentral aktivitas buat masyarakat sekitar. Doakan kami mudah-mudahan selalu sehat walafiat, istiqamah dalam dakwah. Salam untuk keluarga semuanya. Mohon maaf kalau saya tidak bisa menyampaikan dalam durasi yang panjang.
karena mengejar waktu untuk nanti terbang jam 12.45. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Amin ya rabbal alamin. Kalau di sini tuh net TV dapat apa tidak Ibu? Ada. Nah, kalau RTV ada? Ada. Insya Allah di setiap pagi itu ada acara hikmah di balik kisah di net TV. Kalau Ibu ada waktu ya jam 5.30 insya Allah itu banyak memberikan hikmah-hikmah di balik kisah yang sedang viral. Ya, termasuk kemarin juga belum lama beberapa bulan yang lalu ada artis yang meninggal dunia itu yang dia naik mobil sama suami sama anak kecelakaan di tol. Saya lupa siapa namanya itu Bu. Oh hafal ternyata ya. Kalau gosip itu anaknya kasihan sekarang ya. Sendiri nggak ada ayah nggak ada ibu. Nama anaknya siapa ya Bu? La ilaha illallah, hafal itu galas kai katanya. Ini kalau dengerin ceramah diem, tapi kalau dengerin gosip Masya Allah langsung dia connect. Ya saya doakan ibu-ibu semua panjang umur, terima kasih. Saya tidak bisa berlama-lama lagi, mau lanjut langsung ke bandara di Makassar. Salam untuk keluarga ibu, semoga sehat selalu walafiat. Usikum wa iyaya bitaqwallah billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya luar biasa apa yang diuraikan oleh Pak Kiai kita, Ustadz kita Zaki Mirza. Kami ucapkan terima kasih Pak Ustadz. Mudah-mudahan perjalanan kembali menuju ke Makassar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sesi foto bersama sebelum Pak Kiai menuju ke Makassar. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama kami hormati, kami juga ucapkan selamat datang kepada Bapak Kabak TU Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Haji Faturrahman bersama dengan Kepala Bidang PD Pontren, Bapak Dr. Haji Mulyadi. Baik, hadirin dan undangan yang berbahagia, kita lanjut ke acara yang lain adalah sambutan Direktur Pesantren Muammar Gandhi kepada Bapak Ustaz Muammar Hijaz STHI. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah
وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan beserta rombongan. Yang saya hormati Ibu Pembina Yayasan Muammar Gandhi Tunas Bangsa, Ibunda Haja Fatmawati Rusdi SEMM. Yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Sidrap beserta anggota DPRD yang sempat hadir pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidrap beserta rombongan, seluruh undangan yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang sempat hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan atas keberkahannya kepada kita semua sehingga kita bisa menghadiri acara peresmian bangunan pesantren Muammar Gandhi pada pagi hari ini. Salat dan salam selalu tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat. Pertama-tama pada sambutan yang singkat ini, izinkan saya pribadi dan mewakili manajemen pesantren Muammar Gandhi dengan rendah hati mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para undangan yang hadir pada pagi hari ini. Di sini hadir ada orang tua saya, guru-guru saya, para ulama, para pimpinan pondok yang sempat hadir, juga hadir tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh publik, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Ada kami undang juga dari berbagai organisasi masyarakat, latar belakang profesi, berbaur di satu tempat untuk menjadi saksi bahwa ternyata di tepian Kelurahan Macorawalie dan Desa Timur Rempanua ini, di tepian persawahan seperti ini terdapat sebuah tempat yang siap untuk mencetak putra-putri terbaik kita yang bertakwa, berakhlak mulia, mandiri dan berdaya saing, yang menerapkan konsep alam bernama pesantren Muammar Gandhi. Seperti inilah Bapak dan Ibu para undangan kita bisa saksikan wujud dari keinginan terdalam pembina Yayasan Muammar Gandhi Tunas Bangsa. Dengan niat awal yang tulus, kami dari manajemen yang datang dari berbagai latar belakang pendidikan, datang dari berbagai latar belakang organisasi, bersama dan bersatu untuk mewujudkan mimpi Ibu Pembina Yayasan Muammar Gandhi Tunas Bangsa, Ibu Haja Fatmawati Rusdi, untuk mendirikan sebuah pesantren yang bertaraf nasional bahkan internasional. Tidak sampai di situ, pesantren Muammar Gandhi di bawah naungan lembaga pendidikan Yayasan Muammar Gandhi Tunas Bangsa memberikan beasiswa 50% hingga 100% sampai lulus bagi putra-putri terbaik yang memiliki keterbatasan finansial. Sekali lagi, terima kasih yang tak terhingga kepada para undangan yang hadir pada hari ini, meskipun sangat terbatas, selain karena masih dalam kondisi pandemi, namun hal ini tidak mengurangi esensi dan hikmatnya acara kita pada pagi hari ini. Jika sekiranya masih ada keluarga tak yang mau berkunjung ke sini, yang mau datang melihat-lihat sarana dan prasarana pesantren Muammar Gandhi, insya Allah nanti ba'da salat Jumat panitia telah menyiapkan waktu untuk open house bagi warga atau keluarga yang ingin datang berkunjung. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan yang sering muncul kepada saya terutama. Pertanyaannya begini,
Itu pesantren khusus perempuan. Jadi saya jawab sekarang bahwa pesantren Muammar Gandhi menerima putra dan putri, dan kita sudah membuka pendaftaran online mulai bulan lalu sampai bulan depan untuk gelombang pertama. Pertanyaannya, asramanya di mana? Ya, insya Allah asramanya sementara sudah kita sementara mulai pembangunan yang terletak di luar sebelah utara Adakang Gabah, Seliwang. Ya. Ya. Pertanyaan kedua, ini pertanyaan kedua yang Adakang Gabah, tempat jemur gabah. Ya, pertanyaan kedua yang sering muncul Bapak dan Ibu sekalian, pertanyaannya begini, pesantren tak gak itu? Ya, karena sama namanya. Ya. Jadi hari ini saya mengambil kesempatan untuk mengklarifikasi. Ada netizen Ya. Ya. Jadi sebenarnya Muammar Gandhi kebetulan ya sama dengan nama, Muammarnya saja yang sama. Ya. Satu Muammar Gandhi, satu Muammar Hijaz. Ya. Tapi pesantrennya bukan saya sebenarnya. Ya. Muammar Gandhi adalah saudara kembarnya Pak Haji Rusdi Massa. Kenapa saya bilang saudara kembar? Karena pada bawang. Ya. Persis. Ya. Jadi Muammar Gandhi adalah anak sulung dari pasangan Ibu Haja Fatmawati Rusdi dan Bapak Haji Rusdi Massa, yang kebetulan tepat hari ini tanggal 4 Februari merupakan hari kelahirannya. Ya. Yang ke-16 tahun. Ya, Bu. Bersamaan dengan anak keempat beliau, kalau tidak salah Bu ya. Ya. Jadi saya kira tidak sulit jika sekiranya kita besitkan dalam hati, kita doakan kebaikan untuk ananda berdua, Muammar Gandhi dan Abang Gibran. Ya. Semoga senantiasa diberikan keberkahan di dalam hidupnya. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, silahkan dinikmati apa yang ada di dalam lokasi ini. Jika sekiranya Bapak dan Ibu sekalian menemukan banyak kekurangan, banyak aib atau buruknya pesantren ini, maka sampaikanlah kepada kami, pihak manajemen. Jangan disampaikan di luar. Tetapi jika sekiranya ada kebaikan, maka yang perlu diceritakan ke orang lain, maka tentu kami akan mempersilahkan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama berbahagia, kita melangkah ke acara berikutnya, yaitu sambutan Ibu Pembina Yayasan Muammar Gandhi Tunas Bangsa. Ya, kepada yang terhormat Ibu Hajah Fatmawati Rusdi SEMM, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Hairani MSI. Yang kami hormati hadir bersama Pak Kakanwil, Bapak Kabid Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, yang kebetulan beliau juga adalah orang Sidrap, Bapak Dr. Haji Mulyadi. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Sidendren Rapang, dan juga hadir beberapa anggota DPRD Kabupaten Sidendren Rapang yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Sidendren Rapang. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama yang sempat hadir, para undangan
yang sempat hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah walhamdulillah summa walhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Di pagi yang cerah ini tentunya marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, meskipun masih di tengah pandemi. Alhamdulillah kita semua masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan bisa hadir bersama-sama pada kesempatan hari ini. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan selamat datang kepada Pak Kiai, Pak Kakanwil di bumi Nenek Malungoh, kota kelahiran kami, dan tentunya ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya Bapak telah berkenan hadir untuk menghadiri acara ini sekaligus meresmikan pondok pesantren ini. Selanjutnya salawat dan taslim atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi pembawa obor keselamatan dunia akhirat, sang uswatun hasanah bagi umat Islam. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kami sampaikan bahwa meskipun kondisi pesantren ini masih 70%, namun tadi telah disampaikan oleh Pak Direktur bahwa kebetulan hari ini bersamaan dengan milad anak pertama saya dan anak keempat saya Muammar Gandhi, jadi sekaligus dirangkaikan dengan peresmian pesantren ini. Perlu kami sampaikan bahwa ini pesantren dengan konsep alam. Kenapa? Karena kami tahu bahwa dengan konsep alam tentunya para santri akan kembali dengan kehidupan alam dan dengan penuh kesederhanaan, yang mana kita ketahui bahwa di tengah era milenial dengan hedonitas yang menjadi lifestyle saat sekarang ini, tentunya kita semua harus segiyoyanya memprotek anak-anak kita untuk menjadi anak-anak generasi yang cerdas ke depannya. Untuk itulah pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengajak kepada kita semua selaku orang tua sebagai madrasah pertama untuk anak-anak kita untuk memikirkan hal tersebut, dan inilah visi dan misi kenapa pondok pesantren ini diberdirikan. Dari hadis Rasulullah mengatakan bahwa seorang yang baik adalah bagaimana bisa memberi manfaat kepada orang banyak. Semoga dengan berangkat dari nawaitu itu dan mendirikan pesantren ini sekiranya bisa memberi manfaat kepada orang banyak, khususnya yang ada di sekitar ini dan seluas-luasnya untuk masyarakat orang banyak. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini tadi juga telah disampaikan oleh Direktur Yayasan Muammar Gandhi bahwa metode pembelajaran pendidikan dari pesantren ini adalah pesantren klasik dan juga modern, di mana tidak hanya menjadi pesantren tahfiz Quran, tapi juga santrinya belajar untuk pendidikan umum, karena kita tahu bahwa di era modernisasi saat sekarang ini dengan krisis multidimensi yang kita hadapi, tentunya anak-anak kita memang memerlukan pendidikan, keterampilan mulai dari pendidikan karakter tentunya, dan berbagai kendala, hambatan di era saat sekarang ini, tantangan untuk generasi kita seperti narkoba, pergaulan bebas, pornografi dan sebagainya. Untuk itulah sekali lagi dengan kehadiran pesantren ini kami berharap bisa mencetak generasi yang cerdas, terampil, yang punya akhlak tentunya. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi kepada seluruh undangan, lebih khusus lagi kepada Pak Kiai, Pak Kakanwil beserta jajaran
yang telah menyempatkan waktunya hadir pada kesempatan ini. Saya mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan acara ini ada yang kurang berkenan di hati. Dan akhir kata, saya pribadi dan keluarga dan juga atas nama Yayasan Muammar Gandhi Tunas Bangsa menyampaikan sekali lagi terima kasih atas kehadiran tak semua. Saya berharap kehadiran pesantren ini bisa memberi manfaat kepada kita semua tentunya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu hadirin yang sama-sama berbahagia, kita melangkah ke acara berikutnya. Sambutan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan hormat kepada Dotrandes K. Haji Haironi MSI, disilakan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi syadatil kiram, amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan dan saya banggakan Ibu Hajah Fatmawati Rusdi sekaligus sebagai pembina Yayasan Pondok Pesantren Muammar Gandhi. Mohon maaf Ibu, kalau saya melihat Ibu saya jadi ingat istri. Istri saya cantiknya seperti Ibu. Bedanya lebih tua. Istri memang sengaja enggak saya ajak Ibu, takut cemburu. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Sidrap, yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Kabupaten Sidrap, yang saya hormati pimpinan organisasi keagamaan, kemasyarakatan, dan pimpinan adat, yang saya hormati Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, yang saya hormati Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidrap, yang saya hormati, kalau saya baca satu-satu sampai siang, hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat bersilaturahim dalam rangka peresmian pesantren Muammar Gandhi, sebuah nama yang mengingatkan saya pada sosok tokoh Libya, sekaligus juga sosok qori yang sangat terkenal, yaitu Muammar. Dan tadi juga namanya Muammar, pesantrennya namanya Muammar. Hadirin sekalian yang saya hormati. Oh, ada pantun. Kang Mamat beli es di Desa Dadap.
Rp1.000 dapat 1 kendi. Selamat dan sukses masyarakat Sidrap atas peresmian pesantren Muammar Gandhi. Buah semangka saya kira duren, rasanya tentu tak begitu nikmat. Ketika kaya mendirikan pesantren, insya Allah bahagia dunia dan akhirat. Amin. Ikan cakalan, ikan udang, ikan cumi-cumi, ikan teri, itulah nama-nama ikan. Hadirin yang berbahagia, saya mau menjelaskan tentang khairun nas anfa'uhum linnas, sudah dijelaskan oleh Ustadz Zaki Mirza. Saya mau menjelaskan tentang amal atau pahala yang tidak akan pernah habis ketika sudah meninggal bagi orang yang idza mata bnu adama illa in qata'a amaluhu illa min salasin ila akhirih, sudah dijelaskan. Sekarang ini pesantren sedang menjadi trending topik. Kita tahu isu tentang pesantren menjadi basis ekstremisme. Kita tahu atau kita dengar pesantren sedang trending topik karena menjadi kekerasan seksual. Ada oknum-oknum pesantren yang melakukan itu semua. Dan saya sangat berharap pesantren Muammar Gandhi mampu menjawab tudingan-tudingan itu semua. Hadirin yang berbahagia, dalam konteks ini saya terima kasih kepada Ibu Fatmawati yang sudah mendirikan pesantren ini. Dan ini memiliki potensi luar biasa. Kami atas nama Kementerian Agama menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Ibu Fatmawati yang beserta keluarga yang sudah menyisihkan sebagian hartanya untuk mendirikan lembaga pendidikan. Hadirin yang berbahagia, pesantren sekarang sudah memiliki legasi yang sangat kuat. Kita kenal ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pendidikan pesantren, yang kemudian diturunkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 31 tentang pendirian pondok pesantren. Nah, menurut peraturan perundang-undangan ini, pesantren ini syaratnya ada 5. Ibarat sholat rukun Islam, ibarat Islam, rukun Islam itu ada 5. Syarat mendirikan pesantren itu ada 5. Ada kiai, ada santri, ada pondok pesantren atau asrama, ada masjid, dan yang kelima ada kitab kuning. Dalam konteks ini saya ingin menjelaskan agar kita ini tidak memberikan kerugian kepada masyarakat akibat salah satu di antaranya malpraktek pendidikan. Izinkan para alim ulama saya menggunakan ayat ini sebagai inspirasi. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wadhkuru nikmatallahi in kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana ila akhirih. Izinkan saya menafsirkan bagian ayat. Wa'tasimu bihablillahi jami'a,
dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Di dalam tafsir-tafsir baik tafsir Al-Manar, tafsir Jalalain, tafsir Al-Marohi maupun tafsir-tafsir yang lain, wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah kalian semua pada tali Allah. Di dalam tafsir-tafsir yang populer, bihablillahi ini diartikan dengan tali Allah, itu diartikan dengan Al-Quran dan hadis. Dan ayat ini seringkali digunakan untuk melerai sebuah pertengkaran atau perselisihan ataupun perkelahian antar negara, antar kelompok dan sebagainya, terutama yang berkaitan dengan paham keagamaan. Dalam kesempatan ini izinkan saya menggunakan ayat ini untuk inspirasi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi Tuhan sudah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah. Dan tali Allah ini adalah kehidupan yang Al-Quran dan hadis adalah tuntunan hidup, kehidupan yang universal dan untuk semua orang, tanpa batas, tanpa waktu. Nah, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Al-Quran dan hadis ini belum implementatif. Oleh karena itu, sesuai dengan karakter kehidupan bangsa dan negara di Indonesia, maka kemudian diterjemahkan atau di-breakdown dalam bentuk ideologi yang sudah disepakati oleh para alim ulama, para pejuang, para tokoh agama, para tokoh adat. Apa ideologi yang disepakati? Yaitu Pancasila. Saya mau tanya, apakah ada butir-butir Pancasila yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis? Tidak ada. Terus dengan kata lain, kita mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, sesungguhnya kita juga sedang mengimplementasikan firman Allah yang saya sampaikan tadi. Pancasila sangat global, belum implementatif, kemudian di breakdown dalam bentuk undang-undang yang lebih operasional, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Hadirin sekalian, ternyata Undang-Undang Dasar 1945 pun belum mengatur secara teknis. Misalnya tentang kehidupan beragama, pasal 29 menyangkut kebebasan kehidupan beragama. Dan salah satu kebebasan hidup beragama adalah bebas menikah. Di Undang-Undang Dasar 1945 belum menjabarkan tentang sistem pernikahan. Oleh karena itu kemudian diturunkanlah dari Undang-Undang 1945, diturunkan di breakdown dalam bentuk yang lebih rinci, yaitu Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan di breakdown lagi sampai pada petunjuk teknis, sampai pada level KUA. Terus dengan demikian, ketika kita melaksanakan petunjuk teknis sampai pada undang-undang dan seterusnya, pada hakikatnya kita sedang berpegang teguh pada tali Allah. Jadi kehidupan kita memang harus teratur, harus ikut pada peraturan perundang-undangan. Bayangkan, kalau kita tidak taat pada peraturan perundang-undangan, ada lampu merah. Sudah kesepakatan bahwa kalau lampu nyala merah semuanya berhenti, sepakat. Tapi kita mau hidup masing-masing, tidak peduli terhadap lampu merah. Apa yang terjadi? Bercerai-berai. Dan inilah yang diingatkan oleh Allah, lita'arafu, janganlah kalian bercerai-berai.
Terus dengan demikian, kalau kita melaksanakan peraturan perundang-undangan, termasuk pesantren, mengikuti aturan main juknis sampai pada undang-undang, sesungguhnya kita sedang melaksanakan firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Yang pertama itu. Yang kedua, pesantren saya harapkan juga dapat menggali ilmu-ilmu yang sangat luar biasa. Al-Quran ibarat kotak Pandora, semakin dibuka semakin terdapat rahasia, jutaan miliaran rahasia yang ada di dalamnya, dan tidak akan pernah habis. Sampai-sampai ada sabda Nabi yang kira-kira seandainya air laut dijadikan tinta untuk menulis dan menjabarkan Al-Quran, sampai habis pun tidak akan mampu menggali ayat-ayat suci Al-Quran. Oleh karena itu, saya berharap pesantren ini tidak hanya menggali ilmu-ilmu agama ansih, tetapi saya berharap dapat mengembangkan, memperkaya ayat-ayat ilahiyah yang sangat sederhana. Misalnya watarol jibala tasabuha jamidah wahya tamur marosahab misalnya. Apakah Anda kira gunung itu diam padahal gunung itu berjalan laksana jalannya awan? Apa maksudnya ayat ini? Yang kita lihat gunung itu seolah-olah diam padahal gunung itu berjalan laksana jalannya awan. Ternyata ayat ini sudah dibuktikan kebenarannya oleh teori rotasi bumi. Bumi itu berputar karena gunung posisinya di atas bumi, maka gunung itu berputar. Karena perputarannya sangat cepat, bukan hanya ribuan kilometer per jam, tapi sudah pada jutaan miliaran kilometer per jam, maka gunung itu seolah-olah diam. Jadi kita yang ada di sini yang duduk sesungguhnya sedang berputar. Kalau tidak percaya gasing diputar, pada kecepatan puncaknya gasing itu seolah-olah diam. Tapi begitu kecepatannya mulai pelan, maka gasing mulai oleng, kemudian jatuh. Itu bukti bahwa bumi sedang berputar. Bukti pula ketika kita naik pesawat. Di atas pesawat dengan kecepatan hanya sekitar 900 km per jam. Hanya sekitar 900 km per jam. Tapi kita seolah-olah duduk, tidak merasakan berjalan. Hadirin yang berbahagia. Akhirnya kami atas nama Kementerian Agama sekali lagi mengucapkan selamat kepada masyarakat Sidrap yang telah ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Terima kasih. Izin baca pepatah orang Sidrap. Resopa temanggi, temengingi. Resopa temengingi, nama lomo netei, naletei pamase dewata. Hanya dengan bekerja keras dan sabar, insya Allah diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan dengan demikian, maka Kementerian Agama secara resmi menyatakan bahwa Pondok Pesantren Muammar Gandhi telah dapat digunakan untuk proses pembelajaran.
Mohon perkenan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan untuk meresmikan Pondok Pesantren Muammar Gandhi yang ditandai dengan penandatanganan prasasti, dan mohon perkenan didampingi oleh Ibu Hajah Fatmawati Rusdi, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sideneng Rapang, Ketua DPRD Kabupaten Sideneng Rapang, dengan hormat disilakan Kabak TU dan Bapak Kepala Bidang. Tetap di tempat untuk berfoto bersama. Ya, saudara-saudara dan tamu undangan yang kami hormati, sangat luar biasa yang kita saksikan pada saat ini. Baru saja Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan telah meresmikan Gedung Pesantren Muammar Gandhi Kabupaten Sidendeng Rapang. Pesantren Muammar Gandhi Rapang merupakan pesantren tahfidzul Quran yang menggabungkan metode pembelajaran klasik dan modern, mengutamakan pendidikan berbasis nilai-nilai Al-Quran, juga mengembangkan pendidikan ilmu pengetahuan umum, memperhatikan perbedaan individu pada setiap santri dalam pelaksanaan pendidikan. Berada di bawah lembaga pendidikan Yayasan Muammar Gandhi Tunas Bangsa, pesantren yang beralamat di Jalan Poros Lanrang AKKE Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidrap, bertekad mewujudkan visi misi dengan penuh kesungguhan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ilahi khudh bi qalbi birrashadi fi sukuni al-aini ad'u fi sujudi wad-duja hawli sawadun fi sawad. Berangkat dari visi misi Islam sebagai rahmatan lil alamin, pesantren ini didirikan dengan tujuan agar kami dapat berbagi manfaat kepada siapapun, sehingga pesantren ini dapat dikatakan tidak terikat atau terafiliasi dengan suatu organisasi, komunitas, partai, atau aliran tertentu. Pesantren Muammar Gandhi Rapang memiliki visi untuk menjadi pusat pendidikan unggulan di Indonesia Timur berlandaskan Al-Quran dan Hadis, dalam mencetak generasi muslim yang bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, dan berdaya saing. Dengan misi menjalankan dan mengembangkan pendidikan Islami berdasarkan syariat Al-Quran dan Hadis,
menyelenggarakan kegiatan belajar kolaboratif dan menstimulasi intelektual, emosional, spiritual, dan menyenangkan, memberikan pendidikan berbasis learning, literasi, dan life skill. Pesantren Muammar Gandhi membangun kepercayaan orang tua siswa dengan pengelolaan sekolah yang berorientasi pada kebutuhan santri, efektif, efisien, dan profesional. Ya, Bapak Ibu hadirin yang sama-sama berbahagia, kita melangkah ke acara berikutnya. Haflah tilawah yang akan dipersembahkan oleh Qori Riah terbaik Kabupaten Sidendeng Rapang. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس
وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع تعملون خبير والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu serta hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Rukman A. Rahman SAG MA. Beliau adalah Syekhul Ma'had Pondok Pesantren Muammar Gandhi Kabupaten Sidendeng Rapang. Kepada Bapak disilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat, saudara-saudara, para ulama, para zu'ama, para guru dan orang tua saya, khususnya Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama berdoa dan berdoa sama-sama. Semoga acara kita hari ini berberkah, bermanfaat sesuai dengan harapan kita semua, dan semoga Allah berkenan untuk mencatat sebagai amal jariah untuk ponders dan semua yang terlibat ikut membantu di dalam pembangunan dan pengembangan pondok kita ini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai' wa antal akhir falaysa ba'daka syai' wa antal zahir falaysa fawqaka syai' wa antal batin falaysa dunaka syai'. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna shaqiyya wa la mahruma. Allahumma sahhil umurana
Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami. Wa umura walidaina, dan mudahkanlah segala urusan orang tua kami. Wa umura asatidatina, ya Allah mudahkanlah segala urusan guru-guru kami. Wa umura umaraina, mudahkanlah segala urusan pemimpin-pemimpin kami. Allahumma sahil umura adina hadza Muammar Ghandi ma damatis samawati wal ardh. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan pesantren Muammar Ghandi selama langit masih berada di atas bumi. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu ma walait, wa la ya'izzu man adait, tabarak rabbana wa ta'alait, walakal hamdu ala ma qadait, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma innana nas'aluka min khairi ma sa'ala minhu ka nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah kepada kami semua kebaikan yang pernah diminta Nabi-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzubika min syarri masta'adzaka bika minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jauhkanlah kami dari semua kejahatan yang pernah diminta perlindungan oleh Nabi-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an wa alaika tiklan, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu hadirin yang sama-sama berbahagia, acara selanjutnya istirahat dan ramah tamah. Baik Bapak, Ibu, serta undangan yang berbahagia, semoga dengan hadirnya pesantren Muammar Ghandi ini di Kabupaten Sidenreng Rapang menjadi pusat pendidikan unggulan di Indonesia Timur berlandaskan Al-Quran dan hadis dalam mencetak generasi muslim yang bertakwa, berakhlak mulia, mandiri dan berdaya saing seperti visi dari didirikannya pesantren ini. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu semuanya. Saya Tendri Uke dan Samsudin. Ya, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dan Bapak Ibu sekalian, silakan berkeliling melihat kondisi terkini Pondok Pesantren Muammar Ghandi yang digagas oleh Ibu Hajjah Fatmawati Rusdi beserta Bapak Haji Rusdi Mas sekeluarga. Salawatku padamu tak akan tertekan oleh waktu, yang akan aku rindu selalu. Kau beri syafaatmu padaku, ya sibukkanlah orang zolim juga dengan orang zolim. Ya Allah, lindungilah kami dari kejahatan nyata dan tersembunyi. Allahumma sholli ala sayyidina Pesantren Muammar Ghandi Rapang merupakan pesantren tahfidzul Quran yang menggabungkan metode pembelajaran klasik dan modern, mengutamakan pendidikan berbasis nilai-nilai Al-Quran,
juga mengembangkan pendidikan ilmu pengetahuan umum, memperhatikan perbedaan individu pada setiap santri dalam pelaksanaan pendidikan. Berada di bawah lembaga pendidikan Yayasan Muammar Gandhi Tunas Bangsa, pesantren yang beralamat di Jalan Poros Lanrang AKKE Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidrap, bertekad mewujudkan visi misi dengan penuh kesungguhan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ilahi khudh bi qalbi lirrashadi fi sukunil aini ad'u fi sujudi wadduja hawli sawadun fi sawad. Berangkat dari visi misi Islam sebagai rahmatan lil alamin, pesantren ini didirikan dengan tujuan agar kami dapat berbagi manfaat kepada siapapun, sehingga pesantren ini dapat dikatakan tidak terikat atau terafiliasi dengan suatu organisasi, komunitas, partai, atau aliran tertentu. Pesantren Muammar Gandhi Rapang memiliki visi untuk menjadi pusat pendidikan unggulan di Indonesia Timur berlandaskan Al-Quran dan Hadis, dalam mencetak generasi muslim yang bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, dan berdaya saing. Dengan misi menjalankan dan mengembangkan pendidikan Islami berdasarkan syariat Al-Quran dan Hadis, menyelenggarakan kegiatan belajar kolaboratif dan menstimulasi intelektual, emosional, spiritual, dan menyenangkan, memberikan pendidikan berbasis learning, literasi, dan life skill. Ya ilahi khudh bi qalbi lirrashadi lil huda wal haqqi waffiqni ilahi fa'ala tawfiqika al-yawma i'timadi. Pesantren Muammar Gandhi membangun kepercayaan orang tua siswa dengan pengelolaan sekolah yang berorientasi pada kebutuhan santri, efektif, efisien, dan profesional.